anak kita kelas 12 IPA, drama yang akan ditampilkannya dengan tema Siti Masito. Disilakan. Kami dari kelas 12 IPA mempersembahkan sebuah kisah keteladanan seorang muslimah yang bernama Siti Masito. Inilah dengan bangga kami persembahkan kabaret Siti Masito yang akan diperankan oleh Manda sebagai Siti Masito, Aldo sebagai Fir'aun, Citra sebagai putri Fir'aun, Heru sebagai suami Masito, Dinda sebagai putri Masito, Isel, Mareta, dan Tania sebagai dayang Fir'aun, Ayu, Dewi, Sena, Pera, dan Nabila sebagai dayang putri, Rafli sebagai Algojo, Abid sebagai komandan pengawal, Iksan dan Zilhan sebagai pasukan pengawal, Amel dan Penny sebagai pedagang. Selamat menyaksikan. Kasih aplaus dulu dong. Operatornya nih. Mesir dipimpin oleh seorang raja yang sangat mengagungkan dirinya sebagai Tuhan bagi rakyatnya. Dialah Fir'aun. Di pinggiran kota Mesir, putri kerajaan bersama suami dan anak-anaknya yang teguh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama Siti Masito. Suatu hari, Siti Masito kembali ke kerajaan untuk melanjutkan pekerjaannya dalam keadaan gelisah karena dia harus meninggalkan anaknya yang sedang sakit. Di tengah perjalanannya, Masito bertemu dengan seorang pedagang dan anaknya yang juga sedang sakit. Masito merasa iba ketika pedagang tersebut berkata, Bu, tolong beli dagangan kami, Bu. Kami sedang kesulitan. Anak saya sedang sakit. Masito pun berbicara di dalam hatinya. Demi Allah, aku merasakan ini. Aku juga merasakan hal yang sama. Oh iya, aku kan punya sedikit uang. Mungkin aku bisa membelanjakan sedikit uang ini untuk dagangannya. Oh iya, saya beli sisirnya ya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Putri yang cantik jelita. Sebagai layaknya putri raja, sang putri selalu mendapatkan hal-hal yang terbaik dan pelayanan yang istimewa dari para dayang-dayangnya. Sang putri memiliki dayang yang dia percaya untuk menata kecantikannya. Dayang itu bernama Masito.
Suatu hari, Masito sedang menyisir rambut indah sang putri. Bismillahirrohmanirrohim. Apa yang kamu ucapkan? Hamba sedang berdoa Tuan Putri, agar bisa menata rambut Tuan Putri yang indah ini menjadi lebih indah lagi. Benarkah? Baiklah. Masito sedikit melamun, memikirkan anak bayinya yang dia tinggalkan di rumah dalam keadaan sakit. Tiba-tiba, tanpa disengaja, dia menjatuhkan sisir yang digenggamnya. Astagfirullahaladzim. Ada apa denganmu? Kamu melamun ya? Maaf Tuan Putri, hamba teringat anak hamba yang sedang sakit di rumah. Masya Allah, kenapa aku begitu teledor? Dari tadi, aku mendengar kau menyebut nama-nama yang asing itu. Siapa yang kau sebut-sebut itu? Hamba menyebut nama Allah. Allah? Siapa dia? Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan kita semua. Tuhan, ayahku Firaun adalah Tuhanmu dan Tuhan kita semua. Lalu kenapa kamu menyembah Tuhan selain dia? Dan berani sekali kau menyebut nama itu selain nama ayahku. Tidak, Tuan Putri. Raja Firaun bukanlah Tuhan. Dia adalah manusia, sama sepertimu juga sepertiku. Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan kita semua. Apa? Kau bilang ayahku bukan Tuhan? Kau samakan dia seorang raja yang agung dengan budak sepertimu? Sungguh, kau tak tahu diri. Kau sadar dengan ucapanmu? Hei Masito, akan kulaporkan kau dan segala pengkhianatanmu pada ayahku. Bahwa ucapannya akan membawa malapetaka baginya, bahkan mungkin bagi keluarganya. Tapi toh tersadar bahwa ucapannya akan membawa malapetaka baginya, bahkan mungkin bagi keluarganya. Tapi dia tidak mungkin menarik ucapannya. Dengan perasaan cemas dan khawatir, diceritakanlah apa yang terjadi pada suaminya. Mereka tertegun bingung, terbayang kelak apa hukuman yang akan diberikan kepadanya. Assalamualaikum suamiku. Waalaikumsalam. Ada apa denganmu istriku? Mengapa kau begitu cemas? Suamiku, aku sangat khawatir. Ada apa? Sungguh, aku telah mengatakan kepada sang putri bahwa aku menyembah Allah. Untuk apa kau khawatir istriku? Allah akan selalu ada bagi hamba-hambanya dan tidak mungkin menahankan hambanya. Suamiku akan Raja berikan kepada kita setelah Raja tahu kita menyembah Allah. Tenang saja istriku, kita serahkan semua kepada Allah. Ayah. Ada apa putriku? Ayah, tadi aku mendengar salah satu dayangku mengucapkan ia menyembah Tuhan selain dirimu, Ayah. Dia juga mengatakan aku dan kamu juga pelayan, derajatnya sama di mata Tuhan. Apa? Siapa yang berani menyamakanku dengan para rakyat jelata itu? Katakan. Ia bernama Siti Masitoh, Ayah. Di istana, sang putri melaporkan segala yang terjadi pada Firaun. Firaun sungguh marah dan dia begitu merasa terhina ketika mendengar seorang pelayan di istananya tidak mengakui dirinya sebagai Tuhan. Lalu, dia memerintahkan pengawal istana untuk membawa Masitoh dan keluarganya menghadapnya. Pengawal, bawa Masito dan seluruh keluarganya ke hadapanku sekarang. Baiklah, Raja. Pengawal pun bergegas menjemput Masitoh dan keluarganya. Hei Masito, keluar kau sekarang dan bawa seluruh keluargamu ke hadapan Tuhan Firaun. Ada apa ini?
kenapa Raja memanggil kami? Kalian akan dihukum karena kalian telah menyembah Tuhan selain Tuhan Fir'aun. Jangan bawa istri dan anak-anakku. Bawalah aku. Diam kau, ikut kami. Masito pun dan seluruh keluarganya diseret ke hadapan Raja Firaun. Masito, kau tahu aku siapa? Iya Paduka, kau adalah raja di negeri ini. Kau tahu, selain Capek aku ya? rajamu, aku juga Tuhanmu. Apa benar yang dikatakan putriku? Kalau kau menyebut nama lain sebagai Tuhan selain aku, sebagai Tuhanmu? Benar Paduka. Kau tidak serius kan dengan perkataanmu? Baiklah, akan aku ampuni kau dan kulupakan segala kekurangan ajaranmu. Dengan syarat, katakanlah Fir'aun adalah Tuhanmu, tidak ada Tuhan selain aku. Tidak, Tuhanku adalah Allah, bukan engkau. Engkau adalah rajaku, tapi bukan Tuhanku. Kau berbeda dengannya. Aku, kau, dan mereka semua hanyalah manusia yang diciptakan oleh Allah. Hei Masito, kau sadar dengan ucapanmu? Jangan kau bermain-main denganku. Kalau semua ini karena tidak memiliki roti untuk makananmu dan susu untuk anakmu, aku akan memberikannya. Tetapi cabut kembali perkataanmu. Aku adalah Tuhanmu. Tidak, Tuhanku hanya satu, ialah Allah, bukan makhluk sepertimu. Tak peduli kau ingin menukar apapun yang berharga milikmu dengan keimananku, aku tidak akan melepaskan iman itu dari dadaku. Baiklah kalau itu maumu. Pengawal, siapkan api yang sangat besar. Dia pantas dihukum atas perbuatannya kepadaku. Masitoh pun menghampiri suami dan anak-anaknya sembari menangis terseduh-seduh. Para pengawal segera menyiapkan api besar di lapangan. Masitoh memeluk erat bayinya. Suami dan anaknya terlihat cemas. Masitoh dan suaminya tahu ini adalah konsekuensi dari apa yang terjadi. Kau takut? Tidak, aku hanya tidak tahu apakah anak-anak kita bisa melewati ini semua. Kau percaya bahwa Allah selalu ada untukmu, nak? Jangan takut, Allah pasti akan menolongmu. Insya Allah, api itu tidak akan menghancurkan iman kita. Semua mata menatap pada Masitoh dan keluarganya yang siap untuk diberikan hukuman. Tapi Masitoh dan keluarganya terlihat tenang. Mereka memasrahkan segala apa yang akan terjadi kepada kekuasaan Allah. Ayo, ikut kami. Jangan anakku, biar aku saja. Masito, kau lihat sekarang anakmu di tanganku. Aku akan membuktikan padamu, aku adalah Tuhanmu yang bisa melakukan apapun. Rubahlah keputusanmu sebelum aku bakar anak yang kau cintai ini. Aku memang mencintai anakku, tapi aku lebih mencintai Allah, Tuhanku. Anakku, tenanglah. Kau Nantilah akan yang bertemu pas dengan terakhir Allah. tuh anak bayinya ngomong. Tersenyumlah, nak. Jangan menangis. Masitoh pun bergegas memeluk anaknya sembari menangis. Anakku,
bersabarlah. Putri kita akan bertemu dengan Allah. Apa kau juga tidak akan mengubah keputusanmu? Kalaupun ku bakar suamimu, Istriku, jangan khawatir. Apapun yang Fir'aun lakukan tidak akan meruntuhkan Apa yang dia makan tuh? keimananku. Kertas. Kertas dah. Ikut kami. Biar kayak muntah. Al Gojo, cambuk dia. Baiklah, Paduka. Algojo pun segera mencambuk suami Masito tanpa ampun. Berikan anakmu. Sri, berikan. Dia anak yang belum tahu apa-apa. Biar ku didik dia agar tidak membangkang sepertimu. Tidak. Tidak Tidaknya akan nggak pakai anak kubiarkan kecil. kau menyentuh Tidak. kesuciannya. Lebih baik dia mati bersamaku dalam keimanan. Tiba-tiba, si bayi yang tertidur di pelukannya membuka matanya dan Bicara. dengan dipelukkan Masito. Andai matahari di tangan kananku takkan mampu merubah yakinku. Tengok Algojonya ketawa. Dalam lubuk hati, bilakah rembulan di tangan kiriku takkan sanggup mengganti imanku. Jiwa Bedongnya kebuka. raga ini apapun adanya, andaikan 1000 siksaan terus melambai-lambaikan derita yang mendalam, seujung rambut pun aku takkan bimbang. Jalan ini yang ku tempuh. Bilakah ajal kan menjelang, jemput rindu-rindu syahid yang penuhkan di mata. Cintaku hanya untukmu, tetapkan muslimku selalu. Kenapa dia nggak mau? Kenapa itu nggak mau? Apa? Kenapa masih dia anaknya nggak mau, Pak? Anaknya lah ketawa pas Masito dibakar. Masito dan keluarganya meninggal dengan tidak melepaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keimanannya tidak bisa dinilai dan ditukar dengan benda yang mahal dan berharga di dunia, dan cintanya kepada anak dan suami dan hal-hal duniawi 20 tidak menit lah, melebihi 25 cintanya menit semuanya. kepada Mungkin Allah setengah jam nggak nyampe ya. Subhanahu wa Ta'ala. 25 menit.